Keluhannya Nengah ini apa? Di pinggang sama di persendian kaki. Pinggang sini sakit, sini sakit, ya. pergelangan kaki sakit. Orang nyebutnya asam urat ya. Ya. Jadi teman-teman yang mengalami nyeri pada pinggang, pada pergelangan kaki, biasanya kalau diperiksa lalu pasien diperiksa asam urat. Kalau asam uratnya tinggi, maka pikiran kita akan bekerja, oh penyebabnya asam urat. Kalau asam uratnya rendah, biasanya mencari yang lain, misalnya kolesterol. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan asam urat ya. Jadi kalau kita sudah mulai berpikir bahwa penyebabnya asam urat, maka di pikiran kita akan menghindari makanan-makanan yang mengandung asam urat. Lalu kalau kita makan mengandung asam urat, secara otomatis pinggangnya sakit. Misalnya, namanya Nengah ya, kalau Nengah misalnya makan kecambah atau seafood gitu ya, karena pikirannya sudah berpikir ini asam urat, jangan-jangan habis makan udang atau makan kecambah ya, itu langsung sakit pinggangnya karena di alam pikirannya dia meyakini bahwa penyebab nyeri itu karena asam urat. Jadi kalau makanan mengandung asam urat otomatis nyeri. Bahkan orang yang penderita asam urat bisa-bisa saja tidak berani makan apapun karena takut asam uratnya naik. Nah teman-teman, nyeri yang pada otot itu kadang-kadang kita sebut sebagai mialgia atau fibromialgia. Penyebabnya nggak ada hubungannya dengan asam urat. Jadi caranya menghilangkan itu dengan kita masuk ke pikiran alam bawah sadarnya, kemudian dalam kondisi yang disebut dengan trans, ya. Dan pada saat dia trans, kita sugestikan. Jadi sugestikan bahwa pinggangnya, pergelangan kakinya sudah sembuh, sudah sehat, sehingga apapun makanan yang dimakan, mau makanan yang mengandung asam urat seperti seafood itu, dia akan tetap merasa pinggangnya sehat dan pergelangan kakinya sehat. Nah, Nengah, yang sakit cuma pergelangan pinggang, itu saja. Ya. Sama persendian kaki. Persendian kaki. Persendian kaki semua, termasuk lutut. Nah, yang di sini bawah aja. Oke, pergelangan kaki. Kanan kiri ya? Ya. Oke. Kita buktikan bahwa Nengah sudah masuk ke fase trans dari hipnosis. Kita buktikan ya. Nah, orang percaya bahwa orang kalau dalam keadaan trans itu bisa disugesti. Benar nggak? Coba kita sugestikan dengan hal yang sederhana. Nengah, ini apa? Air. Air apa? Air aqua. Air aqua. Rasanya ya kayak air putih saja ya, tawar. Nah, Nengah pernah merasakan garam toh? Nah. Rasanya bagaimana? Asin. Asin. Asin banget? Iya. Asin. Kalau di air putih ini kandungan garamnya 3 sendok makan, kira-kira asin banget nggak? 3 sendok makan. Asin. Oke. Sekarang kita bayangkan kalau aqua ini kita kasih garam 3 sendok. Hanya untuk membuktikan dia dalam keadaan trans atau tidak. Ya, ini tidak dibuat-buat, ini tidak sulap, tapi kita mau meyakinkan bahwa ini trans. Jadi ini air. Ini air. Ada garamnya 3 sendok makan. Asin toh? Asin. Oke, sekarang minum deh. Nah, bagaimana? Asin. Asin toh? Nah, teman-teman lihat ya, tidak sulap, dokter tidak melakukan proses tutup mata, tidak. Nah, ketika saya bilang ini diisi garam dan orang yang minum itu merasa asin, nah sebenarnya apa yang terjadi? Orang tersebut sebenarnya dalam keadaan trans. Artinya gelombangnya sudah gelombang theta dan pikiran bawah sadarnya sudah terbuka. Sehingga kita menerima sugesti. Nah, supaya sugestinya fokus, coba Nengah tutup mata. Oke, tutup mata. Sekarang rasa sakit, rasa nyeri pada pinggang sebelah kanan, pinggang sebelah kiri, pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kirinya. Sekarang rasa sakitnya sudah hilang. Sekarang pinggangnya kembali normal, kembali sehat, kembali nyaman. Pergelangan kakinya juga terasa sehat, nyaman dan enak. Rasanya itu sama seperti waktu Nengah usia remaja 17 tahun. Oke, sekarang rasakan
pinggangnya dan pergelangan kakinya sudah sehat, nyaman, dan enak seperti usia remaja 17 tahun. Jadi ketika nengah makan makanan yang mengandung asam urat, seperti seafood gitu ya, seperti sayuran hijau, seperti kecambah, kacang ya, apapun makanan yang dimakan, ingat, pinggangnya tetap sehat, tetap nyaman, dan pergelangan kakinya juga sudah sehat dan nyaman. Bayangkan, asam urat setinggi apapun, pinggangnya dan pergelangan kakinya tetap sehat, nyaman. Rasanya memang benar-benar seperti memiliki pinggang dan pergelangan kaki yang usianya 17 tahun. Luar biasa. Tarik dulu napas yang dalam. Hembuskan. Oke. Tarik lagi napas. Buka matanya. Oke. Nah teman-teman, jadi kalau kita sudah bisa membuat seseorang mengalami trans, itu cuma bukti ya, ketika kita bilang air ini berisi garam dan dia merasa asin, nah itu orang itu sudah trans tanpa perlu mekanisme apa-apa. Artinya kalau trans, dia sudah siap untuk disugesti, termasuk sugesti meyakinkan pikirannya. Karena apa? Di alam pikirannya sudah ada program ya yang mengatakan kalau dia makan makanan tertentu yang mengandung asam urat, maka otomatis pinggangnya sakit. Nah, kita sugestikan kebalikannya. Jadi apapun yang dimakan yang mengandung asam urat tinggi pun pinggangnya tetap sehat, pergelangan kakinya tetap sehat. Oke? Tetap semangat.